Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Zamzami, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran Hadis, itu kelas 8 dengan tema Ku berbagi infak dan sedekah, surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sebelum kita belajar, sebelum kita mengetahui lebih jauh, marilah kita alangkah baiknya untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita lanjut. Kalau kita sama-sama simak, yaitu pada slide yang kedua ini atau gambar yang mempertontonkan bagaimana gambar yang pertama itu seorang bos atau seseorang dengan bangga dengan kekayaannya, dengan harta yang melimpah, kalung emas dan sebagainya. Kemudian yang kedua dengan harta kekayaan yang sangat melimpah. Kemudian yang ketiga, gambar dengan seseorang yang menghambur-hamburkan uang atau menghambur-hamburkan harta. Padahal kalau kita lihat di dalam salah satu surat Al-Isra, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafur. Orang-orang pemboros-pemboros itu atau mubazir itu adalah saudara-saudara setan, dan setan ingkar kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada slide yang kedua ini kita berikan gambaran bagaimana harta kekayaan tersebut yang seyogianya, padahal harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang Allah berikan kepada kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita harus memperlakukan titipan dari Allah ini dengan baik. Tentu dengan harta yang Allah berikan kepada kita, mari kita sama-sama untuk menjadikan ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara berinfak dan bersedekah. Maka pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini kita akan sedikitnya membahas tentang infak dan sedekah. Kemudian dalam pembahasan ini, insya Allah kita akan sama-sama mengetahui kompetensi dasarnya. Pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran, pengertian infak itu sendiri, pengertian sedekah itu sendiri, adab infak dan sedekah, manfaat infak dan sedekah, agar kita mudah berinfak dan bersedekah. Kemudian Quran surat Al-Fajr ayat 15-18, asbabun nuzulnya, isi kandungannya dan refleksi atau kesimpulan. Nah, pada kompetensi dasar ini tentu kita dituntut untuk menghayati bahwa infak dapat atau untuk mensucikan jiwa dan menambah keberkahan. Kemudian kompetensi 2.2 menjalankan sikap peduli kepada sesama. Kemudian yang selanjutnya menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15-18. Kemudian mendemonstrasikan hafalan surat Al-Fajr ayat 15-18. Kemudian menyimpulkan keterkaitan kandungan surat Al-Fajr dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah, dan menyajikan dalam bentuk tulisan maupun tulisan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang pertama membiasakan sikap peduli kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari, memahami pengertian infak dan sedekah, menerjemahkan Quran surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah, memahami isi kandungan, menghafal dan menerjemahkan, menyimpulkan keterkaitan surat Al-Fajr ini dengan infak di jalan Allah, dan mendemonstrasikan hafalan
Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kemudian infak. Seringkali kita mengetahui, seringkali kita mendengar kalimat ini, mendengar kata-kata infak. Secara bahasa, infak berasal dari kata anfaqa yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagiannya, yaitu selain zakat wajib untuk kebaikan. Nah, secara istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Ya, jadi kita membelanjakan, membiayai, mengeluarkan harta yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan dalam ajaran Islam itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, pengertian sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako yang berarti benar. Atau menurut syariat, pengertian sedekah sama dengan infak. Termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja infak ini berkaitan dengan, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas. Menyangkut hal yang bersifat non-material. Atau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberiannya. Maka sedekah ini lebih luas pengertiannya, karena meliputi harta dan jasa. Bahkan senyum pun adalah sedekah. Jadi kita senyum kepada teman kita, senyum kepada kawan kita, itu pun adalah sedekah. Lebih daripada itu, ketika kita berjalan dari sekolah ke rumah, menemukan sebuah ranting yang dapat membahayakan orang lain, atau menemukan paku atau beling yang dapat membahayakan orang lain, kita singkirkan ke tempat yang aman, itu pun adalah sedekah. Maka infak dan sedekah hendaklah dengan harta, tentu dengan harta yang baik atau dengan ikhlas. Ya. Maka bisa kita ambil bahwa infak itu hanya sebatas dengan materi. Ya. Tetapi sedekah lebih daripada materi. Tetapi materi dan non-materi, apa yang telah kami sebutkan tadi di atas. Jadi senyum adalah sedekah. Bahkan di dalam sebuah hadis-hadisnya Rasulullah pernah bersabda yang artinya ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya, itu pun adalah sedekah. Ya, jadi sedekah bukan hanya dengan harta saja, tetapi dengan apa yang kita miliki dalam diri kita, jasmani maupun rohani. Selanjutnya, itu adab infak dan sedekah. Ketika kita memberikan infak atau sedekah kepada orang lain, tentu ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Ada adab-adab yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim di dalam pemberian infak dan sedekah. Yang pertama, ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berinfak, bersedekah, tentu yang kita cari adalah ikhlas untuk mencari ridha Allah. Jangan mencari ridho orang lain atau riya. Ingin kelihatan oleh orang lain dan sebagainya. Kemudian yang kedua, barang yang disedekahkan berasal dari usaha yang halal. Halalan thayyibah. Ya.
Yang ketiga, berasal dari harta yang baik dan yang paling utama. Jadi, harta yang paling baik adalah harta yang kita sedekahkan atau infakkan di jalan Allah. Yang keempat, merahasiakan dalam kondisi tertentu dan memperlihatkan selama tidak riya. Ya. Yang kelima, tidak mengharap imbalan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi tidak mengharapkan imbalan dari manusia. Ketika kita berinfak di jalan Allah, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran atau pahala. Baik di dunia maupun nanti di akhirat. Yang keenam, sedekah diberikan dengan wajah berseri dan lapang dada. Yang ketujuh, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedelapan, menyegerakan bersedekah ketika masih hidup dan mampu. Maka tidak ada kesempatan ketika Allah mencabut nyawa kita, Allah mengakhiri hidup kita, kita tidak bisa bersedekah. Maka di sisa umur yang Allah berikan ini, mari kita senantiasa memperbanyak sedekah. Kemudian yang terakhir atau yang kesembilan, adab berinfak adalah tidak mengungkit-ungkit dan tidak menyakiti penerima sedekah. Nah, ini yang harus kita ketahui, tidak mengungkit-ungkit, tidak menyakiti hati penerima. Kita lanjut. Kemudian, apa sih manfaat infak dan sedekah itu sendiri? Nah, tentu ketika orang yang senantiasa berinfak, bersedekah di jalan Allah, di dunianya saja Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan manfaatnya, apalagi di akhirat. Nah, yang pertama di dunia akan membersihkan harta kita. Yang kedua, membersihkan badan dari dosa. Ya, kemudian yang ketiga, menolak bala dan sakit. Yang keempat, memberi kebahagiaan kepada orang-orang miskin. Dan yang kelima, terdapat berkah pada harta dan kelapangan rezeki. Nah, kemudian di akhirat, manfaat sedekah adalah menjadikan naungan bagi pemiliknya dari sengatan panas api neraka jahanam. Yang kedua, meringankan hisab. Yang ketiga, memberatkan timbangan kebaikan. Keempat, selamat menyeberangi sirat. Dan tentu yang kelima adalah menambahkan derajat surga. Nah, itu adalah manfaat infak dan sedekah. Nah, bagaimana agar kita mudah berinfak dan bersedekah? Dalam diri kita Allah titipkan harta, Allah titipkan kekayaan. Bagaimana kita untuk mudah senantiasa berinfak dan bersedekah? Selaku sebagai manusia, tentu yang pertama tidak cinta, buta pada harta. Karena harta ini adalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, tidak menunggu kaya. Jadi ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, tidak harus nunggu kaya. Sepeser pun yang kita berikan di jalan Allah, tentu Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Yang ketiga, yakin bahwa Allah mengganti sedekah kita. Yang keempat, yakin bahwa tidak ada orang jatuh miskin karena infak dan sedekah. Selama ini kita tidak pernah mendengar orang miskin gara-gara bersedekah, orang miskin gara-gara berinfak. Malah justru di zaman Nabi Muhammad SAW pun terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Rasulullah mengatakan Abdurrahman bin Auf atau orang kaya adalah orang yang terakhir masuk surga. Maka apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Dia terus bersedekah, berinfak hartanya. Bukan menambah miskin, malah dia berlipat ganda apa yang dia sedekahkan atau infakkan di jalan Allah. Jadi tidak ada orang jatuh miskin karena infak dan sedekah. Kita lanjut. Kita akan mengkaji kandungan Al-Quran yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Nah, di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15-18 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهادون على طعام المسكين Sadaqallahul azim. Nah, di dalam surat Al-Fajr ini yang artinya adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ya. Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ya, 15 sampai 18. Nah, maka asbabun nuzul surat Al-Fajr ini yang tentu surat Al-Fajr adalah surat yang ke-89 di dalam Al-Qur'an, yaitu termasuk surat-surat Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah. Ya. Maka asbabun nuzulnya juga terdapat beberapa riwayat terkait asbabun nuzul surat Al-Fajr ini, khususnya mengenai sebab turunnya ayat yang ke 27 ini. Di antaranya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Buraidah, bahwa firman Allah surat Al-Fajr ayat 27 turun berkenaan dengan Hamzah yang gugur sebagai syahid. Dalam riwayat lain disebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Juwaibir dari Al-Dalhaq yang berasal dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberi sumur rumah untuk melepaskan dahaga, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Maka apa yang terjadi? Sumur itu pun akhirnya dibeli oleh Utsman. Rasul pun bersabda, apakah engkau rela sumur itu jadikan sumber minum bagi semua orang? Maka Utsman mengiyakannya, maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, ini adalah asbabun nuzulnya. Nah, maka Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingkari pernyataan orang-orang yang memandang bahwa ketika diluaskan rezeki maka itu adalah kemuliaan. Sesungguhnya terkadang diluaskan rezeki sebagai bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Apakah ia masih dalam sebuah ketaatan atau malah akan menjadikan lupa padanya? Ya. Maka begitu pula ketika seseorang berada terimpitnya rezeki, bukan berarti Allah ingin menghinakannya. Akan tetapi sebuah ujian, apakah ia akan senantiasa bersabar atau tidak? Maka sesungguhnya Allah melampaukan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki dan menyempitkan rezekinya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maka sifat orang-orang kafir yang tidak beriman kepada hari bangkit, tidak percaya adanya hari kemudian, maka mereka hanya memandang bahwa kenikmatan ini adalah sesuatu yang ada pada banyaknya harta. Sedangkan kehinaan adalah sedikitnya harta. Padahal berbeda jauh dengan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang berpandangan bahwa kenikmatan adalah orang-orang yang berada pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan banyak harta atau terimpitnya harta. Ya, maka kami berikan sebuah fitur gambar nikmat Allah terlalu banyak, tetapi syukur kita terlalu sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bisa kita garis bawahi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa
Segala ujian dijalani dengan ketaatan serta penuh syukur dan sabar. Kemudian yang selanjutnya, isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 ini, yang pertama dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap bahwa Allah menghina mereka. Padahal tidak demikian, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang ia sukai dan tidak sukai. Kemudian yang kedua, mengisyaratkan agar manusia ini memuliakan dan menyayangi anak-anak yatim, memperlakukannya kepada mereka dengan baik, sebagaimana dalam hadisnya dari Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik, dan seburuk-buruknya rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Maka betapa mulianya orang-orang yang menyayangi anak yatim. Maka dalam hadis ini kelak mereka akan dalam ayat ini kelak mereka akan berdampingan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam hadisnya, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. Berarti sangatlah dekat ketika orang-orang yang senantiasa nanti di hari kiamat orang-orang mencintai, menyayangi anak yatim akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, yang ketiga, mengingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru, memberikan makan kepada orang miskin, orang-orang yang menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberikan makan orang miskin, termasuk pendusta agama. Maka dari pertemuan kali ini bisa kita refleksikan atau kesimpulannya bahwa manusia hendaklah bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan cara menginfakkan rezeki di jalan Allah dengan hati yang ikhlas. Maka tidak akan berkurang harta yang kita infakkan atau sedekahkan dengan ikhlas karena Allah, melainkan Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Nah, itulah pertemuan kita kali ini dengan tema aku berbagi infak dan sedekah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kami tutup, marilah kita membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.